Yesus tabibku yang setia, tangannya yang penuh kuasa, terulur kekal selamanya, menyentuh yang luka, lenyapkan segala air mata. Yesusku tabib yang setia, Yesus tabibku yang setia, tangannya yang penuh kuasa, terulur kekal selamanya, menyentuh yang luka, lenyapkan segala air mata. Yesusku tabib yang setia. Mau memuji Dia yang rela jamahku yang hina, segala hormat dan kuasa, angkat tangan menyembah. Ku mau puji Dia, Yesusku tabib yang setia. Yesus tabibku yang setia, tangannya yang penuh kuasa, terulur kekal selamanya, menyentuh yang luka, lenyapkan segala air mata. Yesusku tabib yang setia. Yang rela jamahku yang hina, segala hormat dan kuasa, angkat tangan menyembah. Ku mau puji Dia, Yesusku tabib yang setia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Sapaan Gembala GKI. Salam sejahtera dari saya, Setio Pranowo, yang melayani di GKI Gombong. Bapak Ibu dan Saudara, ada orang yang berkata bahwa iman itu bukan saja berarti percaya bahwa Allah Maha Kuasa, tetapi juga percaya bahwa Allah bersedia menolong. Benarkah? Kita akan mendengar renungan singkat mengenai hal itu, tetapi sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Allah yang bersedia hadir melalui Yesus Kristus Tuhan kami berterima kasih karena Engkau menyatakan bukan saja kemuliaan-Mu, tetapi juga kasih-Mu yang besar kepada kami. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami benar-benar mengerti dan juga percaya mengenai hal itu, supaya kami hidup dalam iman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Berilah anugerah untuk kami saat ini mendengar firman-Mu, merenungkan serta menerimanya, agar firman-Mu sungguh hidup di dalam kami. Ya Allah, terima kasih. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Injil Markus pasal 1 ayat 40 berkisah demikian. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak Ibu dan Saudara, kisah selanjutnya mengenai Yesus, bagaimana ia tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ia bersedia menjamah orang kusta itu sehingga sembuhlah dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kisah yang ringkas ini
sungguh mau memberi pesan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia itu bukan saja tinggal dalam kemuliaannya yang sadar atau tidak menimbulkan rasa gentar kepada diri kita manusia. Sedikit banyak kisah-kisah di dalam Perjanjian Lama seperti itu. Orang-orang Israel begitu takut kepada Allah, begitu takut bertemu dengan Allah. Gideon bahkan berkata, aduh celaka aku. Yesaya yang masih muda juga berkata demikian, aduh celakalah aku, atau matilah aku. Karena bertemu Allah bagi mereka sangat menakutkan. Sekali lagi benar bahwa Allah itu mulia, Allah itu agung, Allah itu kudus, itu benar. Tetapi kepada kita Allah telah hadir melalui Yesus Kristus untuk mengasihi, untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membuat kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah, hubungan yang baik. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu mari kita buang, kita hilangkan. Biarlah terkikis ketika dalam batin kita barangkali masih tersisa pikiran, anggapan bahwa kita ini tidak layak sehingga kita harus takut. Kemudian bisa jadi kita beranggapan yang lebih buruk dari itu, yaitu bahwa Allah yang mulia itu akan mematikan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan demikian. Allah sudah hadir melalui Yesus Kristus. Ia yang bersedia menjamah orang yang sakit kusta, orang yang dianggap menjijikkan, orang yang dianggap paling berdosa, dan menyembuhkannya. Ia juga berkenan untuk hadir menjamah, menyembuhkan, serta menolong kita. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari beranikan diri datang kepadanya. Dia datang lebih dulu untuk mengasihi serta menolong kita. Mari kita menikmati hidup baru dalam persekutuan yang penuh dengan Allah yang hadir dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah hadir dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau menolong kami dalam segala kesengsaraan, dalam kelemahan, dalam keberdosaan kami. Engkau mau menyembuhkan, mau memulihkan, mau menghidupkan, supaya kami hidup dalam kemerdekaan dan sukacita. Terima kasih Engkau senantiasa hadir, supaya kami hidup bukan oleh diri kami, tetapi oleh-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu terus tumbuh di dalam kami, untuk kami menyambut kebaikan-Mu dari hari ke hari. Dan biarlah bukan hanya untuk kami, tetapi kami juga terus bersaksi dengan mulut kami, memberitakan kebaikan-Mu kepada semua orang. Terima kasih ya Allah, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.